Mengheningkan cipta oleh Inspektur Upacara. Mari kita sama-sama merendungkan semua korban-korban dalam perjuangan revolusi ini. Rakyat maupun Tentara Pembebasan Nasional, buka topi dan kita mengheningkan. Selesai. Detik-detik proklamasi pidato amanat HUT dibacakan oleh Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Barisan diistirahatkan oleh Inspektur Upacara. Di tempat. Right. Right. Detik-detik proklamasi. Kepada rakyat Papua sekalian, dari Numbai sampai dengan Merauke, dan dari Sorong sampai dengan Pegunungan Bintang Balim, dan dari Pulau Biak sampai dengan Pulau Adi, dengan berkat dan pertolongan Tuhan, kami mendapatkan kesempatan hari ini menyampaikan kepada kamu sekalian, berdasarkan keinginan luhur bangsa Papua Barat, bahwa bangsa dan tanah air Papua hari ini menjadi merdeka dan berdaulat penuh, de facto dan de jure. Kiranya Tuhan menyertai kita, dan dengan ini dunia menjadi maklum bahwa keinginan luhur bangsa Papua Barat untuk merdeka telah menjadi nyata. Victoria 1 Juli 1971. Atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat, Presiden Seth Yaphet Rumkorem. Saudara-saudara yang terkasih dalam nasional Papua Barat, kepada rakyat bangsa Papua Barat yang tercinta, di mana saja kalian berada, di dalam dan di luar negeri, di hutan rimba, marilah kita bersama-sama mendengarkan pidato politik militer dalam kesempatan yang indah ini, tepat 1 Juli 2020, di Markas Besar OPM Tentara Pembebasan Nasional, Mamta Kerom, Victoria Pusat. Saudara-saudari yang kami cintai, di mana saja kalian berada, perlu kita diketahui
bahwa tanah dan rakyat bangsa Papua kita sudah merdeka dan berdaulat penuh de facto dan de jure, berpusat di Kenandika, Waris, Mamta, Papua Barat sejak tanggal 1 Juli 1971 oleh Tuan Jacob Hendrik Prai dan Setia Vetrum Korem. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 1970 sampai dengan 1971 sampai dengan hari ini 1 Juli 2020 kini sudah genap 40 tahun. OPM TPN berperang di hutan rimba. Banyak dikorbankan jiwa dan raga, harta benda, maupun tumpahkan darah-darah anggota TPN, maupun darah-darah masyarakat yang tak bersalah. Di kota-kota, di kampung-kampung, di hutan rimba, mayatnya dibuang ke laut, telaga, kali, di seluruh tanah air Papua yang tercinta. Perjuangan bangsa kita Papua Barat ini diperjuangkan oleh OPM TPN Papua Barat. Tidak semudah, tetapi perjuangan berlangsung penuh dengan tantangan dan rintangan dari musuh TNI maupun dari semua kelompok grup partai yang Indonesia sudah bangun penuh rasa pahitnya. Penderitaan, kemiskinan, kelaparan, maupun dengan air mata dan darah, beribu-ribu jiwa darah mengalir ke negeri ini. Saudara-saudari, kami atas nama Kantor Perwakilan OPM TPN tingkat dunia internasional dan seluruh angkatan bersenjata negara Kristen Demokrasi Republik Papua Barat dan seluruh rakyat bangsa Papua Barat, kami ingin menyampaikan pidato ini dengan menekan mengapa dan kenapa OPM bertahan, berperang dengan penuh penderitaan dan air mata dan darah di hutan rimba belantara, hutan belantara. Dalam kepanjangan waktu 49 tahun ini, ada manis dan enaknya apa yang OPM merasakan untuk bertahan di hutan rimba selama 49 tahun ini. Jawaban adalah tanah dan rakyat bangsa kita, Papua Barat, harus merdeka dan berdaulat penuh. Sebagai negara-negara merdeka sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia. Ini dengan ini rakyat bangsa kita sendiri mengatur negerinya sendiri dan semua sumber kekayaan alam di atas negeri ini dapat dimanfaatkan oleh rakyat bangsa kita sendiri Papua Barat dan mengangkat rakyat bangsa kita dari garis miskin dan menuju kepada taraf kehidupan penuh damai dan sejahtera dan bahagia serta merasakan kenikmatan hasilnya sendiri atas negerinya sendiri dan memuji Tuhan secara bebas di atas tanah airnya sendiri, Papua Barat, secara turun-temurun di permukaan bumi ini. Saudara-saudari, marilah kita telusuri sejarah perjuangan bangsa Papua Barat ini, guna menjadi materi ingatan bagi seluruh rakyat bangsa Papua Barat, antara lain. Pelurusan sejarah argumentasi ideologi dan manifestasi nasional bangsa kita Papua Barat. 1. Sejak zaman moyang kita, bangsa Papua zaman Kampak Batu, mereka hidup sekitar suku-suku sendiri. Namun pada tahun 1942 sampai dan 1957, setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan dunia sistem dan juga sistem penjajahan kolonialisme imperialisme di atas dunia ini di antara bangsa-bangsa dunia telah berakhir dan diganti dengan sistem kebebasan dan kemerdekaan setiap bangsa dunia. 2. Pada tahun 1945 sampai dengan 47, setiap bangsa-bangsa dunia banyak dimerdekakan. Bangsa di Eropa, Afrika, Asia, Amerika Serikat, serta Pasifik, termasuk bangsa Indonesia juga merdeka 17 Agustus 1945 dari Sabang sampai wilayah Ambonia. Untuk bangsa Papua Barat tidak termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Tahun 1945 sampai 61, tahap pertama kemerdekaan bangsa Papua Barat diperjuangkan oleh masyarakat dunia internasional, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Selandia Baru, dan Australia melalui pembentukan Komisi Pasifik Selatan PIF, Pacific Island Forum,
untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua di wilayah Pasifik, antara lain Mikronesia, Polinesia, Melanesia, termasuk bangsa Papua. Maka tahun 61 Belanda membentuk Dewan Nigunerat disebut Dewan Papua dan menetapkan dasar-dasar bangsa kita, Manifesto Nasional Negara Bangsa Papua Barat, dan meresmikan negara itu, manifesto negara ini pada tanggal 1 Desember 61 di kota Hollandia, Mamta, kini disebut Jayapura, Papua Barat. Manifesto Nasional Bangsa Papua Barat, nama bangsa Papua Barat, West Papua, nama bendera bangsa Papua, Bintang Kejora, The Morning Star. Nama lagu kebangsaan Papua, Hai Tanahku Papua, Oh My Land Papua. Nama lambang negara, Burung Mambruk Raja. Nama semboyang negara, One People, One Soul. Nama wilayah negara Papua Barat, bekas jaya Hindia Belanda dulu. Nama Undang-Undang Dasar Negara Kristen Demokrasi Republik Papua Barat, Undang-Undang 1971. Nama sayap militer Tentara Negara Republik Papua Barat, Tentara Nasional Papua Barat, tentara, dan lain sebagainya. 4. 1 Desember 61 1970 dunia merencanakan dan mempersiapkan negara Papua Barat dan ditetapkan proklamasi kemerdekaan Papua Barat pada tepat 1 Desember 1970 oleh Belanda dan sekutunya, akan mengumumkan kemerdekaan bangsa kita Papua Barat. 5. Tahun 1962 sampai 69 dunia internasional Amerika, Belanda, Indonesia melakukan kejahatan terhadap bangsa Papua, membatalkan, menghapuskan, mematikan, menghilangkan bangsa Papua dari permukaan bumi, serta hak-hak politik, hak-hak kemerdekaan bangsa Papua yang sudah ditetapkan pada 1 Desember 1970 batal, gagal, dan bangsa Papua telah hilang dari muka bumi oleh sebab ketegangan militer di antara Indonesia dan komunisme Rusia dengan Amerika Serikat dan Belanda sekutunya yang bisa menimbulkan perang dunia ketiga. Pada akhirnya terjadi perjanjian New York tahun 1962. Belanda dan Amerika menyerahkan bangsa kita Papua Barat yang tercinta ke tangan Indonesia, dan selanjutnya Presiden Soekarno diperkuatkan keputusan New York itu dengan dekret Presiden nomor 8 tahun 1963 dan membubarkan negara boneka buatan Belanda 1 Desember 61 dan kibarkan bendera merah putih di seluruh tanah air Papua Barat dan melakukan mobilisasi umum hingga tanah bangsa kita Papua Barat telah masuk ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai di Merauke. Dan seterusnya pada tahun 1969 terjadi penentuan pendapat rakyat Papua Barat, satu orang satu suara, PPRA atau referendum. Namun pelaksanaan PPRA tahun 69 tidak sesuai dengan ketetapan hukum, melanggar hukum, melalui musyawarah satu orang Indonesia mewakili setiap distrik Papua. Akhirnya tanah dan rakyat bangsa Papua kita ini menjadi satu tanah air, satu bangsa, satu negeri Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Sekarang disebut wilayah Nusantara Indonesia. B. Sejarah OPM. Sejarah perjuangan baru OPM Nasional 1 Juli 71 Victoria, pusat Mamta, Kerom, pusat di daerah perbatasan distrik Arso Timur, orang asli bangsa Papua Barat, pemimpin Tuan Jacob Hendrik Prai. 1. Pada tahun 1963 terbentuknya organisasi Papua Merdeka oleh Tuan Asser Domo Tokai dan Tuan Jacob Hendrik Prai di Hollandia Mamta, dan dibangun OPM itu atas dasar mandat Tontia 4 April 63, dan tahun 1967 Tuan Jacob Prai dan Jordan Jali Pieger bersama sekelompok minoritas suku Manem Menanggi distrik Arso Timur dan Kerom Mamta membuka lokasi sebagai pusat OPM dan dinamai oleh pemerintah Australia oleh Bob, dan tahun 1968 Tuan Prai menerima mandat dari Ketua Dewan Nigunerat Tuan Nikolaus Jowe di Belanda, dan selanjutnya Prai menerima mandat dari 15 partai politik lokal Papua terkoordinir ke dalam Front Komando Pembebasan Papua Barat Angkatan 69. Dan tahun 1970 Prai membentuk kelompok gerakan OPM bersenjata secara revolusi nasional di markas Victoria Hutan Rimba dan mengirim satu seksi menembaki pipa Freeport di Timika
dan lautan Timika menjadi emas. Karena tidak setuju menentang kebijakan dunia dan Indonesia pada keputusan New York 62, menentang distrik presiden nomor 8 tahun 63, dan menentang hasil PPRA 1969 di Victoria Pusat Mamta Kerom, menentang dengan kekuatan sayap militer OPM TPN ialah Tentara Pembebasan Nasional. D. Pemimpin pertahanan militer OPM TPN di Victoria Pusat, Tuan Lambert Ebius Tabo, Panglima pertama, meninggal dibunuh oleh TNI. Kedua, Tuan Matius Wenda, Panglima kedua, masih hidup, tidak aktif. Ketiga, Basilius Nombon, Panglima ketiga, meninggal. Keempat, Tuan Lambertus Pikikir dan Terianus Jaram. Terianus Jaram meninggal dan Lambert Pikikir masih hidup. Kelima, Tuan Agustin P.F. Chris MSc dan Christian Pry kini masih hidup, bertahan di Victoria. Saudara dan saudari, sebagai sebangsa dan setanah air, Papua Barat berjuang kemerdekaan bangsa kita ini. Perjuangan oleh OPM nasional di tanah air Papua Barat berpusat di negeri yang kecil, Victoria, Skotjau, benteng pertahanan yang terkuat sejak meletusnya perang gerilya, perang revolusi sejak tahun 70 sampai dengan kini tahun 2020. Kemerdekaan bangsa kita sudah diakui oleh dunia internasional, dan sedikit waktu lagi pemerintah negara Papua Barat akan tiba di tanah air kita sendiri, Papua Barat, pada tahun 2020. Tepuk tangan. Meskipun ada banyak puluhan tantangan bertumbuh di tanah air Papua Barat, OPM tetap siaga di tanah air sebagai kekuatan pertahanan nasional OPM yang dipimpin oleh Mamta Kerom Pusat. Meskipun banyak grup partai yang muncul akan menjadi seperti tanaman dan tanah itu milik OPM. Tepuk tangan. Mereka boleh tanamkan berbagai macam pisang atau apapun. Tanah milik hak wilayah OPM karena sudah diproklamasikan. Untuk mengakhiri pidato ini, mari kita leburkan semua kelompok grup partai yang ada di tanah Victoria dan tanah Papua Barat, karena mereka sedang tersembunyi di dalam selimut OPM dan memakai nama dan muka OPM, mengacaubalaukan bangsa kita Papua Barat. Marilah sedikit waktu ini kita bersatu ke dalam OPM nasional dan kita teguh. Kita tidak bercerai-berai. Kita bercerai-berai, kita runtuh. Kita teguh, kita menang. Sekali lagi bersatu dalam barisan nasional untuk kita jemput kemerdekaan tahun 2020. Dan dengan ini kita berteriak, Papua merdeka! Papua merdeka! 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 Salam nasional dan salam merdeka untuk semua tahun 2020. Victoria 1 Juli 2020. Panglima Komando Daerah Angkatan Bersenjata Daerah Ibu Kota Mamta Hollandia, Agus P.F. Kres MSc, Jenderal NPP 72395. Pidato selesai.
sangat barisan disiapkan oleh instruktur upacara. Seluruhnya. Ha! Laporan komandan upacara kepada instruktur upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor. Laporan selesai. Kembali dan bubarkan. Siap. Bubarkan. Penghormatan umum kepada instruktur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Pada instruktur upacara. Hormat samping senjata. Ak! Tegap! Tegap senjata! Budak senjata! Gerak! Instruktur upacara meninggalkan lapangan upacara. Laporan komandan pelatihan masing-masing komandan pelatihan kepada komandan upacara bahwa upacara telah selesai. Apa? Atas nama Garet Munggai bahwa satu pelaton telah mengikuti upacara pada pagi hari ini. Laporan selesai. Lapor. Besos. Lapor. LPM. LPB. Betul. 20107 2020. Upacara bendera telah selesai. Laporan selesai. Apa? Nama Garet Munggai. Upacara pada pagi hari ini telah selesai. Selesai. Siap, siap.
Komandan peloton membubarkan barisannya masing-masing.